Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memulai berdoa sebelum menyimak video ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembahasan kita akan kita lanjut pada mata pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran ketiga, iman kepada hari akhir. Kita masuk pada opsi A, mengenal hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu rukun iman dan merupakan bagian paling utama dari beberapa bagian akidah. Bahkan merupakan unsur terpenting setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya dan hancurnya alam semesta. Segala yang masih hidup akan mati, langit dan bumi akan diganti, bukan lagi langit dan bumi yang seperti sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, mari kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang hidup di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Tiada satu makhluk Allah pun yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Bahkan Nabi atau malaikat yang paling dekat dengan Allah sekalipun, hanya Allah yang mengetahui datangnya hari kiamat. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita melalui sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini sama seperti dirahasiakannya ajal atau waktu kematian manusia, karena kematian juga merasakan kiamat sughra ataukah kiamat kecil. Seluruh makhluk yang bernyawa pasti akan mati, dan ajal bagi tiap-tiap makhluk itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu kematiannya tiba. Apabila manusia mati, maka terputuslah atau habislah semua kesempatan untuk beramal. Maka akan tetapi terdapat 3 hal atau 3 amal perbuatan manusia yang terus mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Ketiga amal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita masuk pada opsi B. Nama-nama
hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ts, artinya hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Harsy, artinya hari perkumpulan. Yang ketiga Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang keempat Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan. Yang kelima Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Yang keenam Yaumul Zalzalah, artinya hari kegoncangan. Yang ketujuh Yaumul Qiyamah, artinya hari kehancuran. Dan yang kedelapan Yaumul Hasr, artinya hari penyesalan. Option C, tanda-tanda hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat pasti akan datang. Tentang peristiwa dan waktu hari tersebut datang dan terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun Allah memberikan peringatan kepada manusia mengenai datangnya hari kiamat tersebut. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ataukah menggambarkan mengenai kejadian-kejadian hari kiamat sebagai berikut. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa hari kiamat itu dalam surat Al-Zalzalah, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah, adapun artinya adalah sebagai apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah. Demikianlah beberapa gambaran tentang peristiwa hari kiamat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tujuannya agar manusia berwaspada dan selalu mempersiapkan diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. 1. Apabila budak wanita telah melahirkan tuannya. 2. Apabila urusan-urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya. 3. Minuman keras yang sudah dianggap biasa. 4. Banyaknya perbuatan zina dan perbuatan kotor. 5. Banyak ulama yang saleh dan alim yang meninggal dunia. Yang keenam, umat Islam bermegah-megah dan berbangga dengan keindahan masjid yang dibangunnya. Yang ketujuh, banyaknya terjadi gempa bumi atau bencana alam di mana-mana. 8. Terasa beratnya orang Islam untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, laki-laki mau jadi perempuan dan sebaliknya. Yang ke-10 adalah benda keras yang bisa berbicara. Selanjutnya, nomor 2, tanda-tanda besar datangnya kiamat. Berikut ini merupakan 5 di antara tanda-tanda besar datangnya kiamat. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang laki-laki dari bangsa manusia yang berasal dari kaum Yahudi yang sangat buruk, berperangai dan berbentuk seperti setan. Matanya buta sebelah dan di keningnya
terdapat tulisan kafara, kafir. Ya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kaum muslim atau kaum muslimin memiliki keyakinan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam tidaklah terbunuh dan tidak disalib, tetapi beliau diangkat oleh Allah ke langit. Berikutnya yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia keturunan dari Yafid bin Nuh. Mereka akan keluar menjelang hari kiamat setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj juga keluar sebagai fitnah atau ujian keimanan bagi orang-orang mukmin. Selanjutnya yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat menjelang terjadinya hari kiamat adalah pertanda sudah ditutupnya pintu tobat. Yang kelima, keluarnya binatang bumi, Dabbatul Ardi. Ia adalah seekor binatang yang besar, berbulu panjang, berbulu roma, pendek dan halus, mempunyai beberapa kaki dan bisa berbicara. Selanjutnya, sikap yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu senantiasa merasa bahwa kiamat itu dekat. Dengan demikian, ia akan selalu berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Hal itu karena ia meyakini bahwa setiap ucapan dan tindakannya selalu dicatat oleh dua malaikat pencatat amal baik, yaitu Raqib dan Atid, serta oleh bumi yang dipijak juga anggota tubuhnya di akhirat kelak akan menjadi saksi atas perbuatannya selama di dunia. Selain itu, setiap amal perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikerjakan. Amal soleh yang dibalas dengan surga dan amal kejahatan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pembahasan kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.